Bab 064. Kamar Agra. Mah. Agra langsung berhambur ke dalam pelukan Lucy begitu pintu kamar terbuka. Keluarkan aku dari neraka ini, Mah. Tangisnya pun pecah. Lucy membelai puncak kepala Agra dan menepuk-nepuk bahunya. Setelah dirasa tenang, keduanya duduk di atas kasur. Tolong bantu aku, Mah. Sudah ada yang membantumu untuk keluar, Nak. Apa maksud Mama? Lucy menjelaskan semuanya pada Agra. Seperti apa yang dijelaskan Roy padanya. Jadi maksud Mama aku bebas? Tanya Agra meyakinkan. Lucy mengangguk diikuti senyuman. Ini yang paling penting, Nak. Amplop ini dari Faro. Kau harus segera membukanya. Menyodorkan amplop. Amplop. Lalu bagaimana soal pertunanganku dan Alan? Mama tidak tahu banyak, sayang. Papahmu tidak mau menjawab pertanyaan Mama. Yang pasti, berita pertunanganmu dan Alan sudah menghilang dari televisi dan surat kabar. Menghilang? Apa maksudnya pertunanganku dan Alan dibatalkan? Apa yang Faro lakukan sampai Papa tunduk padanya? Batin Agra. Sebaiknya kau tanya langsung pada papahmu, tapi nanti jika suasana hatinya sudah membaik. Agra mengangguk. Mama keluar dulu, iya. Setelah membaca amplopnya, turunlah. Kau belum makan sejak kemarin. Menggenggam jemari Agra. Setelah Lucy keluar, Agra memutuskan untuk segera membuka amplop pemberian Faro. Ada sepucuk surat di dalamnya, juga sebuah alamat, lengkap dengan tanggal dan waktu. Agra segera membaca surat dari Faro. Agra, sesuai janjiku padamu. Aku akan membantu jalanmu. Biarkan aku yang menyingkirkan semua penghalang hubunganmu dan Wina. Naiklah ke puncak tertinggi, kau harus menjadi laki-laki hebat untuk melindungi Winaku. Jika tidak keberatan, aku ingin mengajukan dua permintaan padamu. Pertama, bahagiakan Wina, berikan seluruh cintamu untuknya. Kedua, berikan aku waktu untuk menemui anakku, jangan pisahkan aku dari darah dagingku sendiri. Aku titipkan Wina padamu. Tolong bahagiakan dia, karena aku belum sempat memberinya kebahagiaan. Agra menggenggam erat surat itu. Pagi hari di rumah Wina. Hari ini Wina bangun pagi sekali, setelah membersihkan tubuh dan berjalan menghampiri ruang makan dia sudah disambut dengan senyum di wajah Bibi Ane. Di atas meja sudah tersaji makanan sehat, sesuai asupan gizi yang dianjurkan oleh Dr. Amel. Pagi, Bi. Wina merentangkan tangannya ke atas. Akhir-akhir ini tubuhku mudah lelah, Bi. Terlebih bagian bahu dan pinggangku. Sudah duduk di kursi. Itu wajar, Nyonya. Salah satu efek hamil memang begitu. Benarkah? Bibi Ane mengangguk. Sarapan apa pagi ini, Bi? Seperti biasa, Nyonya. Menu sehat? Jawab Bibi Ane sembari menyiapkan makanan untuk Wina. Oh iya, Nyonya. Semalam Ken menghubungi Bibi. Ken, kenapa? Apa yang dia ucapkan? Tidak banyak. Ken hanya meminta Bibi untuk mengingatkan Nyonya agar tidak lupa membuka amplop dari Tuan Muda. Astaga, amplop itu? Di mana aku meletaknya? Yah. Wina menepuk keningnya. Dia benar-benar lupa dengan amplop pemberian Faro. Aku sampai lupa, Bi. Mungkin di kamar? Nanti deh setelah makan aku akan membuka amplop itu. Memilih melanjutkan makannya. Setelah selesai dengan ritual mengisi perutnya yang sebentar-sebentar merasa lapar, Wina segera menuju teras rumah. Nyah, amplopnya. Bibi Ane berlari mengingatkan Wina yang sudah menggenggam selang air. Nanti saja, Bi. Aku harus menyiram bunga dulu, keburu siang, jawabnya enteng. Seolah amplop itu tidak memiliki arti lebih. Bibi Ane nampak menghela napas panjang. Baiklah, nanti Bibi ingatkan lagi. Wina mengangguk. Dia segera menyalakan keran air, berjalan perlahan menyirami bunga di depan rumahnya. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumahnya. Wina memicingkan matanya, mencoba memperhatikan lebih jelas. Mobil itu tidak pernah datang sebelumnya. Itu bukan mobil Faro ataupun Agra. Wina segera mematikan keran air dan berjalan mendekati gerbang. Pintu mobil terbuka, seorang perempuan keluar dari dalam mobil.
Kaki putihnya yang ramping dan mulus itu dibalut high heels berwarna biru muda. Wina sudah memasang senyum di wajahnya, bersiap menyambut orang yang akan keluar. Begitu keluar matanya membulat sempurna. Wina segera memutar tubuhnya dan segera menjauh, dan berteriak manggil nama Bibi Ane. Dan memapah tubuh Wina. Ada apa, Nyonya? Bibi Ane bertanya heran. Usir wanita itu, Bi. Aku tidak ingin melihatnya. Jangan sampai perasaanku berantakan, itu akan membahayakan anakku. Bibi Ane melirik, melihat wanita muda yang cantik sedang berjalan mendekat. Sebaiknya Nyonya duduk dulu, Bibi yang akan menemuinya. Membantu Wina untuk duduk di kursi teras. Bibi Ane segera berjalan mendekati gerbang. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tanya Bibi Ane begitu gerbang terbuka. Wanita yang membuat Wina takut setengah mati adalah Alan. Terakhir kali berurusan dengan Alan emosinya terkuras abis. Wina tidak ingin karena meladeni kegilaan Alan sampai membahayakan keselamatan anaknya. Alan membuka kacamata hitamnya lalu tersenyum tipis. Apa benar ini rumah Wina Azahra? Bibi Ane mengangguk sopan. Benar, tapi mohon maaf Nyonya sedang tidak ingin diganggu. Alan nampak kecewa. Dia memutar kepalanya dan melihat Wina sedang duduk sembari memegangi perutnya. Aku ada perlu penting dengan Wina. Apa Bibi bisa memberiku waktu sebentar saja? Alan nampak memohon. Sebenarnya Bibi Ane tidak enak hati. Dia tidak tega jika harus mengusir Alan. Namun, melihat ekspresi Wina yang ketakutan sepertinya memang ada yang tidak beres dengan wanita yang berdiri di depannya. Mohon maaf, Nona. Sepertinya tidak bisa, saya benar-benar menyesal sampai berbuat seperti ini. Tapi silakan Nona kembali lain waktu. Bibi Ane tersenyum. Bi, tolonglah. Aku tidak punya lain waktu untuk menjelaskan semuanya, waktuku tidak banyak lagi. Aku mohon, aku tidak akan menyakiti Wina. Aku bisa bersumpah demi apapun, percaya padaku. Alan nampak mengiba. Bibi Ane tampak menimbang-nimbang. Baiklah, bisakah Nona tunggu sebentar? Saya akan menyampaikan pada Nyonya, siapa tahu Nyonya berubah pikiran dan bersedia menemui Nona. Alan mengangguk. Bibi Ane segera menghampiri Wina dan menjelaskan semuanya, tentang permohonan Alan dan janjinya untuk tidak menyakiti Wina. Wina nampak menarik napas panjang lalu mengambuskan kasar. Dia melihat Alan sedang berdiri di depan gerbang rumahnya dengan kepala menunduk, kedua tangannya saling merem asteris S. Baiklah, Bi. Persilakan dia masuk. Bibi Ane segera membuka gerbang dan mempersilakan Alan untuk masuk. Begitu Alan masuk Bibi Ane segera pamit untuk membuat minuman dan cemilan. Boleh aku duduk? Alan menyapa sembari tersenyum. Duduklah. Wina mempersilakan dengan sopan. Hari ini penampilan Alan terlihat berbeda dari biasanya. Dia yang biasanya selalu menggunakan rok mini di atas lutut, dipadu kaos yang menampakkan kemulusan punggungnya tiba-tiba terlihat tidak sama. Alan yang saat ini berdiri di depan Wina sedang mengenakan gaun terusan dengan panjang di bawah lutut dan berlengan panjang itu berhasil membuat kening Wina berkerut. Rambut panjangnya yang biasa tergerai pun terikat sempurna. Bukankah tidak sopan jika kau bicara tanpa melepas kacamatamu? Wina sedikit risih dengan kacamata yang tetap menempel di wajah Alan. Ah, aku tidak yakin bisa melepasnya. Alan tersenyum tipis. Wina terkejut, Alan benar-benar berbeda dari biasanya. Dia tidak pernah bicara sesopan itu sebelumnya, juga tidak pernah tersenyum pada Wina. Kenapa? Buka saja. Wina semula risih berubah menjadi penasaran, ada apa di balik kacamata hitam itu? Alan seperti sedang menutupi sesuatu darinya. Baiklah. Alan segera melepas kacamatanya dan meletakkan di atas meja. Apa pemandangan ini tidak mengganggumu? Menoleh. Dek, Wina nampak membekap mulutnya. Pemandangan di depan wajahnya jelas membuat Wina terkejut. Apa yang terjadi dengan matamu, Alan? Meski ragu, tapi Wina tetap harus bertanya. Wajah Alan terlihat pucat dengan kantung mata yang terlihat sangat jelas, matanya juga sembab dan bengkak. Seperti orang yang menangis semalaman penuh. Apakah terlalu murahan jika aku mengatakan semua ini disebabkan oleh seorang laki-laki?
Apa maksudmu, Alan? Kau dipukul. Sepertinya itu tidak mungkin, tidak ada luka lebam di wajahmu. Aku hanya menangis, Wina. Semalaman penuh aku menangisi nasibku yang begitu buruk. Alan tersenyum getir sembari menatap lurus ke depan. Nasib buruk apanya? Hidup berkecukupan begitu, kau bilang nasib buruk. Batin Wina. Apa kau tahu aku dan Agra akan bertunangan? Wina mengangguk. Iya, tentu saja. Beritanya tersebar luas di mana-mana. Mungkin kalian berdua adalah pasangan fenomenal. Wina tersenyum sarkas. Apa kau sudah mendengar terbarunya? Wina menoleh, bertatap. Berita terbaru. Pertunangan itu dibatalkan secara sepihak oleh pihak laki-laki. Apa maksudmu? Batal? Wina bertanya untuk meyakinkan. Alan mengangguk mantap. Batal, katanya. Bagaimana bisa dibatalkan? Aku tidak tahu. Menggelengkan kepala. Yang aku tahu, Paman Roy membatalkan pertunangan itu secara sepihak. Dia hanya menyebut jika orang yang berada di balik keputusannya adalah Tuan Muda Faro Wirawan. Dek, apa maksudmu, Alan? Apa Faro membantuku sampai sejauh itu? Sepertinya itu tidak mungkin, batin Wina. Kau tidak salah dengan ucapanmu itu. Tidak, kata Alan mantap, Paman Roy sendiri yang mengatakannya di depan papaku. Itulah alasanku datang menemuimu, Wina. Apakah? Kalimat Alan terhenti. Nampak keraguan di wajahnya untuk melanjutkan. Wina menganggukkan kepala, memberi isyarat jika Alan boleh melanjutkan kalimatnya. Apakah kau dan Tuan Muda Faro memiliki hubungan kekerabatan? Tanya Alan. Kenapa kau bertanya seperti itu? Wina balik bertanya. Karena Tuan Muda Faro bilang wanita yang dicintai Agra adalah wanita yang paling berharga di hidupnya. Siapapun tidak boleh menyakiti wanita itu, walaupun seujung kuku. Bukankah wanita yang dimaksud Tuan Muda adalah kau? Karena kau satu-satunya wanita yang dicintai Agra. Apa kau adiknya, atau kerabat dekatnya? Dek. Alih-alih menjawab pertanyaan Alan, respon Wina justru di luar dugaan. Tubuh Wina bergetar. Dia segera memalingkan wajahnya dari Alan dan menyeka air mata yang mulai menetes di kedua pipinya. Ya Tuhan, apa yang telah Faro lakukan untukku? Apa aku terlalu jahat padanya? Aku tidak pernah tahu dukanya, aku hanya peduli dukaku. Faro, apa yang sudah kau lakukan? Batin Wina. Misi, tukang bawang mau lewat. Jadi bisakah aku minta tolong padamu, Wina? Wina terperanjat, beberapa detik yang lalu pikirannya melayang jauh membayangkan sosok mantan suaminya. Sosok yang entah kenapa mulai mengusik hatinya. Aku takut kau kecewa, Alan. Apa maksudmu? Sepertinya tidak ada yang bisa aku bantu. Wina menggeleng. Aku menggigit bibir bawah. Jika bukan padamu, aku tidak tahu lagi harus meminta bantuan pada siapa. Alan terlihat meremas gaunnya. Tangannya sedikit bergetar. Di mana gadis arogan yang semena-mena? Kemana perginya Alan yang selalu terlihat kuat? Tak pernah sekalipun Wina melihat sisi lemah Alan. Dan ini kali pertama Alan terlihat begitu menyedihkan. Aku tidak bisa berbuat banyak, Alan. Aku bukan adik ataupun kerabat Faro, kau salah jika mengira aku memiliki hubungan baik dengan Faro. Faro. Kenapa Wina begitu berani menyebut Tuan Muda dengan sebutan nama begitu? Ayah dan ibuku saja tidak berani, sebenarnya hubungan macam apa yang mereka miliki? Batin Alan. Alan nampak tertawa kecil, lalu mengusap sudut matanya. Baiklah, kalau begitu aku permisi dulu. Alan bersiap bangun ketika Bibi Ane datang membawa nampan berisi minuman dan makanan ringan. Oh, Nona sudah mau pulang. Wah, sayang sekali. Padahal Bibi sudah siapkan makanan ringan. Bibi Ane meletakkan nampan di meja. Maaf. Yah, Bi. Aku harus pulang. Alan tersenyum, dia sampai tidak enak hati. Dialah yang memohon pada Bibi Ane agar dipertemukan dengan Wina, tetapi dia bahkan tidak bisa menikmati minuman buatan Bibi Ane. Sebaiknya kau minum dulu, Alan. Bibi sudah repot-repot membuat minuman untukmu. Wina kembali mempersilakan Alan untuk duduk. Baiklah.
Alan duduk lagi. Terima kasih, Bi, ucapnya sembari tersenyum. Bibi aneh mengangguk. Punyaku yang mana, Bi? Tanya Wina bingung. Di atas meja ada 2 gelas susu coklat hangat, karena masih pagi mungkin Bibi aneh berinisiatif menyajikan susu hangat untuk Alan. Alih-alih, teh atau kopi. Yang ini, Nyonya, mengambil 1 gelas dan meletakkan di dekat Wina. Setelah ini saya akan kupaskan buah-buahan, imbuhnya. Wina mengangguk. Bibi aneh segera pamit ke belakang. Masih banyak pekerjaan yang menunggunya. Kau sedang sakit. Alan mengerutkan keningnya. Tidak, menggeleng. Kenapa? Apa wajahku terpucat? Melakukan gerakan melingkar di wajahnya. Bukan, wajahmu terlihat cantik. Seperti biasanya, hanya saja sepertinya jadwal makanmu sangat teratur. Tentu saja, aku tidak hanya memikirkan kesehatanku, tetapi kesehatan anakku juga, batin Wina. Bukannya menjawab, Wina hanya tersenyum. Membuat kerutan di kening Alan terlihat semakin jelas. Apa bedanya susu ini dengan susu yang kau minum? Alan nampak memperhatikan 2 gelas yang isinya terlihat sama, hanya jenis gelasnya saja yang berbeda. Menghela napas panjang. Ini jelas berbeda dengan yang kau minum, Alan. Sama-sama susu, tapi memiliki fungsi yang lain. Wina meneguk perlahan susu itu. Fungsi yang lain. Apa maksud kalimatnya? Batin Alan. Alan mengikuti Wina. Dia manggut-manggut ketika seteguk susu berhasil berpindah ke perutnya. Mungkin susu hangat buatan Bibi aneh sesuai seleranya. Jadi apa bedanya? Tanya Alan. Kau penasaran? Wina malah balik bertanya. Alan menggangguk cepat. Ini susu untuk ibu hamil. Prang. Gelas itu terlepas dari genggaman tangan Alan. Meluncur begitu saja dan mengenai lantai. Bibi aneh yang mendengar suara pecahan gelas segera menghampiri dan membersihkan pecahannya. Wina dan Alan hanya saling tatap, menunggu waktu yang tepat untuk saling mengadili satu sama lain. Sepertinya akan ada banyak pertanyaan yang akan diajukan Alan pada Wina. Siapa? Tanya Alan begitu Bibi aneh kembali ke belakang. Apa itu? Alan nampak menarik napas dalam dengan mata berkaca-kaca, bibirnya sedikit bergetar. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, dan bahunya sedikit berguncang. Setelah beberapa saat dan kondisi Alan kembali membaik Wina angkat bicara, bukan. Jangan terlalu rendah menilaiku, Alan. Maksudmu, itu bukan anak Agra. Bukan, Wina menggeleng. Ini bukan anaknya. Kami tidak pernah tidur bersama. Ada embusan napas lega yang datang dari bibir Alan. Dia sampai mengurut dadanya, melakukan gerakan itu berulang-ulang. Lalu, anak siapa? Faro? Ini anak Faro Wirawan. Mata Alan membulat. Maksudmu, Tuan Muda? Wina mengangguk. Tuan Muda Faro Wirawan. Alan mencoba meyakinkan. Iya, ini anaknya. Aku bukan adik ataupun kerabatnya, tapi mantan istrinya. Alan memijat pelipisnya. Beberapa kali dia menggelengkan kepala seolah tidak percaya. Bagaimana mungkin Wina adalah istri dari pemuda kaya raya? Orang paling berpengaruh dalam dunia bisnis. Sedangkan statusnya di kampus hanya mahasiswi beasiswa. Ada banyak hal yang tidak bisa aku ceritakan padamu, Alan. Alan mengerti. Dia tidak banyak bertanya, meskipun dia ingin tahu lebih banyak lagi. Kenyataan jika Wina adalah istri Faro benar-benar membuatnya terkejut. Dan kau tidak perlu tahu yang lainnya. Intinya, aku tidak bisa membantumu. Dengan berat hati Wina menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Memang tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa kau tidak bisa meminta Tuan Muda untuk memberikan kami kesempatan? Maksudku agar pertunanganku dan Agra bisa dilanjutkan. Alan nampak mengiba. Wina menggeleng. Atau paling tidak kau bujuk Agra. Jika itu dirimu aku yakin Agra akan mendengarkannya. Membujuk Agra adalah hal yang sederhana bagimu Wina. Sederhana bagiku, belum tentu sederhana baginya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Alan menunduk dalam. Aku mohon, Wina, setidaknya bantulah aku agar pertunangan ini tidak dibatalkan.